Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fikran Zarfan. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama mempelajari beberapa materi terkait tentang fenomena kelistrikan. Yang pertama itu kita masuk pada bagian energi potensial listrik. Gambar di samping memperlihatkan dua buah muatan yang terpisah jarak tertentu. Muatan positif Q tertarik oleh muatan negatif Q. Selanjutnya, dengan menggunakan konsep mekanika, maka kita ingin mengetahui berapa besar energi yang diperlukan oleh muatan Q untuk berpindah dari titik A ke titik B. Energi inilah yang disebut sebagai energi potensial listrik. Oke, yang pertama kita masuk terlebih dahulu pada konsep usaha. Secara matematis, usaha dituliskan sebagai berikut. W sama dengan integral F.ds, di mana batas integrasinya dimulai dari titik A hingga ke titik B. Karena F merupakan gaya kolom, oleh karena itu persamaan tersebut menjadi sebagai berikut. Selanjutnya, dengan menggunakan integrasi sederhana, maka kita akan memperoleh persamaan berikut ini. Misalkan 1/4 pi epsilon 0 kita tuliskan sebagai K, maka kita akan memperoleh persamaan sebagai berikut. Kemudian, persamaan ini kita sederhanakan, maka akan diperoleh W sama dengan minus delta U atau W sama dengan minus Q aksen dikalikan dengan delta V. Selanjutnya, jika titik awal RA di sini kita ambil bernilai tak terhingga, yang berarti bahwa titik awal dari muatan Q aksen ini berasal dari titik jauh tak terhingga ya. Oleh karena itu, persamaan yang ini akan menjadi seperti ini. Kenapa? Karena nilai RA-nya nanti akan menjadi tak terhingga. 1 dibagi tak terhingga menjadi 0, maka yang tersisa hanyalah persamaan ini. Oleh karena itu diperolehlah persamaan sebagai berikut. Di sini tanda minus menyatakan bahwa terjadi pengurangan energi potensial ketika muatan positif Q aksen jatuh dari titik A ke titik B. Berdasarkan hal ini pula, kita mendeskripsikan suatu besaran baru yang dinamakan sebagai potensial listrik, yang besarnya adalah V sama dengan K dikali Q dibagi dengan R. Selanjutnya, gambar di samping memperlihatkan 4 buah muatan, yakni Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah, selanjutnya kita akan mencari berapa besar energi potensial listrik yang dialami oleh masing-masing muatan tersebut. Jadi yang ingin kita cari adalah berapa energi potensial totalnya. Secara matematis, untuk N buah muatan atau muatan yang sangat banyak, kita tuliskan persamaan energi potensial listriknya itu adalah sebagai berikut. Jadi terlihat di sini merupakan ada notasi sigma yang menyatakan penjumlahan dari masing-masing setiap komponennya, setiap indeksasi. Tetapi di sini ada batasannya, terlihat bahwa nilai J haruslah selalu lebih besar daripada I. Misalnya kalau I-nya 1, maka J-nya harus sama dengan 2. Selain itu pula, otomatis dengan adanya syarat ini, maka tidak mungkin kita akan memperoleh nilai indeksasi yang sama. Tidak mungkin ada I-nya 1, J-nya 1, atau I-nya 2, J-nya 2. Sebagai contoh, kita akan mencari atau merumuskan berapa besar energi potensial listrik yang berada pada 4 muatan ini, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Total usaha yang diperlukan untuk keempat muatan tersebut adalah sebagai berikut. Jadi, tak lain merupakan penjumlahan total masing-masing energi potensial listrik tiap-tiap muatan. Adapun aplikasi dari persamaan ini bisa saya tuliskan sebagai bentuk berikut ini. Jadi istilahnya bahwa singkatnya sih, berarti kita harus menjumlahkan masing-masing energi potensial antara keempat muatan tersebut. Tetapi tidak boleh ada energi potensial listrik yang terjadi 2 kali. Ya. Jadi terlihat bahwa Q1 dengan Q2, kemudian Q1 dengan Q2, Q1 dengan Q3, lalu Q1 dengan Q4. Selanjutnya Q2 dengan Q3, Q2 dengan Q4.
dan yang terakhir adalah Q3 dengan Q4. Selanjutnya saya akan memberikan sebuah contoh, yakni ada 4 buah muatan di sini yang membentuk suatu lintasan persegi yang mempunyai panjang sisi masing-masing A. Nah, di sini kita akan mencari berapa besar energi potensial listrik yang disumbangkan oleh keempat muatan-muatan ini. Oleh karena itu, karena ada 4 buah muatan, maka kita menuliskan persamaannya itu adalah sebagai berikut ya. Selanjutnya, dengan memasukkan angka-angkanya, maka kita lihat bahwa di sini besar muatan Q1, Q2 sampai Q4 itu dia sama ya. Oleh karena itu Q1 kali Q2, Q1 dan Q3 dan seterusnya pasti akan menghasilkan nilai yang sama. Ini sebesar Q pangkat 2. Karena dia sama untuk tiap sukunya, maka nilai Q pangkat 2-nya bisa saya keluarkan dalam tanda kurung. Oke. Selanjutnya, kenapa di sini minus? Karena kita lihat bahwa antara Q1 dan Q2 itu berbeda muatan ya, ada negatif dengan positif. Oleh karena itu di sini menghasilkan negatif 1. Selanjutnya, untuk muatan pertama dan muatan ketiga sama-sama negatif. Apabila kita kalikan, maka dia akan menghasilkan positif. Oke. Selanjutnya, R12 ini menyatakan jarak antara muatan 1 dan muatan kedua. Karena jarak antara muatan 1 dan kedua itu adalah tak lain A, maka kita tulislah di sini sama dengan A. Kemudian, untuk R13 ini tak lain merupakan jarak muatan antara muatan Q1 dengan muatan Q3. Ini kita peroleh nilai sebesar A akar 2 ya. Kenapa kita mendapatkan A akar 2? Ini kita peroleh dari menggunakan teorema Pitagoras, yakni sisi miring yang ini merupakan hasil penjumlahan dari A kuadrat ditambah dengan A kuadrat lalu kita akarkan. Maka akan diperoleh nanti akar 2A pangkat 2 atau diperolehlah A akar 2. Nah, dengan menggunakan asumsi yang sama, maka akan kita peroleh angka-angka sebagai berikut. Selanjutnya, kita kerjakan. Maka kita jumlahkan masing-masing suku yang sama, maka akan diperoleh minus 4 dibagi dengan A ditambah dengan ada 2 kali suku yang ini, 2 per A akar 2. Oke, atau secara lebih sederhana dituliskan sebagai berikut. Di sini masing-masing bisa saya tuliskan angka 2 di sini ya, karena kalau saya kali masuk 2-nya, 2 kali minus 2, maka akan diperoleh nanti hasil yang sama dengan angka yang ada di dalam kurung berikut ini. Oke, karena kita selesai membahas tentang energi potensial listrik, selanjutnya kita akan membahas tentang potensial listrik itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, yang kita rumuskan tadi bahwa energi potensial listrik dapat kita tuliskan ke dalam bentuk seperti ini. W sama dengan minus Q dikali dengan perubahan energi potensialnya. Nah, berdasarkan konsep usaha, W sama dengan integral F dot dr, di mana batas integrasinya itu kita mulai dari A sampai dengan B. Oke, dari titik awalnya A dan titik akhirnya itu berada di B. Kemudian, karena F ini tak lain merupakan gaya listrik, berarti kita tuliskan F sama dengan Q dikalikan dengan E. Maka akan kita peroleh persamaan sebagai berikut ini. Oke, nah lebih lanjut kita tuliskan dari persamaan ini ya, karena W ini tak lain sama dengan minus Q dikali delta V, maka kita bisa mengganti nilai W ini menjadi minus Q dikalikan dengan delta V. Selanjutnya, karena di kedua ruas ada sama-sama Q-nya, maka bisa hilang satu sama lain, maka yang diperoleh persamaan berikut ini. Delta V sama dengan minus integral E dot dr dengan batas integrasi mulai dari A sampai dengan B. Nah, apabila kita menjabarkan delta V-nya ini ya, yang tak lain merupakan perubahan potensial listrik, maka dituliskan VB dikurang VA sama dengan minus integral E dot dr dengan batas integrasi mulai dari A sampai dengan B.
Di sini kita kembali pada menggunakan teorema gradien bahwa VB kurang VA itu sama saja dengan integral eh, gradien dari V didotkan dengan dr-nya, dengan batas lintasan dari A sampai dengan B. Oleh karena itu, suku VB kurang VA ini bisa kita ganti menjadi bentuk integral seperti berikut ini. Maka akan kita perolehlah integral gradien dari potensial dot dr sama dengan minus integral E dot dr dengan batas integrasi masing-masing dari A sampai dengan B. Dari kedua ruas ini, kita peroleh bahwa E ini tak lain sama dengan minus gradien dari suatu potensial V. Atau bisa kita tulis juga V sama dengan minus integrasi dari fungsi medan listrik didotkan dengan dr-nya. Oleh karena itu, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apabila kita mengetahui potensial listrik suatu sistem, maka kita bisa menemukan berapa besar medan listriknya. Yakni cukup dengan melakukan gradien terhadap potensial tersebut. Selanjutnya, apabila kita mengetahui berapa besar medan listrik dari suatu sistem tersebut, maka secara langsung kita dapat menemukan berapa besar potensialnya, yakni cukup dengan melakukan integrasi terhadap medan listrik tersebut. Nah, ini berlaku untuk muatan titik ya. Sedangkan untuk muatan kontinu, misalnya pada suatu bola atau tabung atau batang yang panjang, maka besar potensial listriknya itu tak lain sama dengan seperti persamaan berikut. V sama dengan 1/4 pi epsilon 0 integrasi dq dibagi dengan R. Nah, di sini saya akan memberikan suatu buah contoh ya. Di sini ada sebuah kulit bola, oke, yang berjari-jari R. Di sini kita ingin mengetahui berapa besar potensial listrik pada dua buah bagian, yakni bagaimana potensial listrik yang berada pada di luar kulit bola sejauh R dan berapa potensial listrik yang berada di dalam bola sampai dengan kulit bola ya. Jadi maksimum itu panjangnya adalah R aksen. Nah, oleh karena itu, kita coba dulu mengerjakan berapa potensial listrik di luar kulit bola. Berarti R-nya pasti lebih besar daripada jari-jari kulit bola itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa medan listrik dari suatu kulit bola bermuatan pada sejauh R, ya berarti di luar kulit bola itu adalah sebagai berikut. Nah, karena medan listriknya diketahui, olehnya itu kita bisa menemukan secara lebih mudah berapa besar potensialnya, yakni dengan cukup melakukan integrasi saja. Nah, saya tuliskan sebagai berikut. Jadi, V-nya itu sama dengan minus integral E dot dr. Di sini kita ambil titik acuan itu dari tak terhingga ya. Tak terhingga sampai dengan R. Jadi otomatis dengan mengambil titik acuan tak terhingga ini, maka nanti kita peroleh bahwa potensial listrik di titik R yang tak terhingga sebagai akibat dari muatan ini, bola konduktor ini, kulit bola ini, itu nilainya pasti sama dengan 0. Oke, selanjutnya dengan melakukan integrasi sederhana, tetapi sebelum itu kita ganti dulu E-nya ini menjadi bentuk seperti ini. Kemudian kita keluarkan nilai-nilai yang sifatnya konstan atau tidak berubah ya, yakni Q 4Pi dengan epsilon 0. Berarti yang kita integrasikan hanya variabel jaraknya saja. Di sini saya gunakan R aksen untuk memudahkan memberikan perbedaan antara variabel dan jarak R-nya ya. Jadi variabel ini adalah R aksen. Selanjutnya, maka oleh karena itu apabila ini kita integrasikan, maka kita akan peroleh hasil seper R aksen ya. Minusnya nanti akan hilang karena minusnya hilang karena dia akan bertemu dengan minus hasil integrasi dari seper R aksen kuadrat dr. Selanjutnya dengan memasukkan batas-batas integrasinya dari R sampai dengan tak berhingga, maka kita peroleh hasil sebagai berikut ini. Jadi nilai potensial listrik untuk suatu kulit bola bermuatan pada jarak sejauh R,
berada di luar dari kulit bola adalah V sama dengan Q dibagi 4 pi R epsilon 0, di mana R ini menyatakan jarak titik tersebut dari pusat kulit bola. Selanjutnya untuk potensial di dalam kulit bola, berarti jaraknya itu lebih kecil sama dengan R ya. Seperti yang kita ketahui bahwa medan listrik di dalam kulit bola itu sama dengan 0. Oleh karena itu, berdasarkan persamaan untuk mencari medan listrik, apabila fungsi potensial diketahui, maka E sama dengan minus gradien dari suatu fungsi potensial, atau sama dengan minus dV dr. Nah, di sini karena E-nya sama dengan 0, maka nilai V-nya itu haruslah bernilai sama dengan konstan, karena yang kita ketahui adalah apabila suatu besaran konstan kita turunkan terhadap apapun itu, maka pasti akan menghasilkan nilai sama dengan 0. Adapun nilai V-nya itu adalah sebagai berikut. V sama dengan Q dibagi 4 pi R epsilon 0, di mana R ini menyatakan jari-jari dari kulit bola tersebut. Jadi terlihat bahwa meskipun medan listrik dalam kulit bola itu sama dengan 0, tetapi dia memiliki muatan sebesar V sama dengan Q dibagi 4 pi R epsilon 0, dan nilai ini sifatnya konstan untuk setiap titik yang berada di dalam kulit bola tersebut. Misalnya, jari-jari bola itu adalah anggaplah 5 cm. Kita ingin mengetahui berapa potensial di titik 2 cm. Oleh karena itu, cukup jangan mengganti R-nya sama dengan 2 ya. Cukup mengganti R-nya itu sama dengan 5, yakni jari-jari bolanya saja. Nah, apabila kita membuat grafik hubungan antara potensial sebagai fungsi jarak terhadap jarak itu sendiri, maka kita akan memperoleh grafik sebagai berikut ini. Terlihat bahwa nilai potensial listrik pada kulit bola akan bernilai konstan sampai dengan jaraknya itu bernilai sama dengan R, yang tak lain merupakan jari-jari kulit bola tersebut. Oleh karena itu, dia akan nilainya tetap. Tetapi apabila jaraknya sudah lebih besar daripada jari-jari kulit bola tersebut, bola berongga ini, maka nilai potensialnya itu akan turun, sebesar 1/R. Selanjutnya kita masuk kepada bagian ketiga, yakni persamaan Poisson. Kita recall kembali, diketahui bahwa medan listrik dapat dituliskan sebagai gradien dari suatu fungsi skalar, yang dimana fungsi skalar tersebut merupakan suatu fungsi potensial ya. Jadi kita tuliskan medan listrik sama dengan minus gradien dari V. Seperti yang kita ketahui bahwa medan listrik ini bisa kita divergensikan dan bisa kita juga kurulkan, maka akan diperoleh persamaan ini yang menyatakan hukum Gauss bentuk diferensial, dan ini menyatakan rotasi dari sebuah medan listrik E. Kemudian apabila E-nya ini kita gantikan dengan minus gradien dari V, maka akan kita peroleh nilai sebagai berikut. Nah, persamaan inilah yang dinamakan sebagai persamaan Poisson. Untuk kasus yang lebih khusus, misalnya untuk daerah di mana tidak ada muatan, maka ρ-nya itu bernilai sama dengan 0. Karena ρ-nya sama dengan 0, maka kita peroleh Laplacian V sama dengan 0. Nah, ini persamaan inilah yang kita kenal sebagai persamaan Laplace. Oke, kalau begitu sedikit sekian informasi mengenai teori kelistrikan yang terdiri atas energi potensial listrik itu sendiri, persamaan Poisson, dan persamaan Laplace. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.